Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil sikap tegas atas keberadaan organisasi masyarakat atau Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. HTI dianggap sebagai organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu pemerintah akan melakukan langkah pembubaran sesuai Undang-Undang Ormas. Bagaimana mengawal gerakan atau kegiatan HTI untuk saat ini? Bagaimanakah juga untuk kita mengantisipasi kemunculan organisasi massa yang anti Pancasila ke depannya? Telah hadir bersama kami di studio Mendristek Dikti M. Nasir dan Rais Suriah PBNU Kiai Haji Ahmad Ishomuddin. Selamat malam Pak Nasir. Selamat malam Mbak Farel. Dan juga selamat malam, Assalamualaikum kepada Pak Ahmad. Terima kasih sudah bersama kami. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, ini saya ke Pak Nasir terlebih dahulu sebagai perwakilan dari pemerintah saat ini. Nah, sebenarnya apakah ini bisa dikatakan suatu keputusan yang tiba-tiba karena kemudian kemarin Menko Polhukam langsung mengumumkan bahwa akan membubarkan HTI atau apakah sudah ada kajian sebelumnya? Ya, terima kasih Mbak Valeria. Jadi dalam hal ini di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini sudah kami lakukan sejak lama. Saya diangkat sebagai menteri pada tahun 2014 akhir, 2015 kami sudah melihat kondisi itu dan saya sudah langsung bekerja sama dengan BNPT. Pada saat itu bersama dengan Bapak Saud Usman, yaitu sebagai Kepala BNPT. Nah, di dalam kaitan yang saya lihat, karena saya mantan pembantu rektor 2, tahulah kondisi kampus. Maka apa saja yang harus kita lakukan, maka mengantisipasi kejadian ke depan itu supaya Indonesia betul-betul pendidikan tinggi menjadi pusat untuk meningkatkan kualitas pendidikan tingginya. Jadi akademik atmosfernya yang muncul, bukan terjadi friksi-friksi yang ada dalam kampus. Ini yang kami dengar. Jadi sejak awal saya sudah antisipasi ini. Nah, friksi-friksi ini apakah juga berkaitan dengan keberadaan HTI di kampus? Saya rasa tidak hanya HTI saja ya. Yang di situ yang saya lihat apabila suatu ada organisasi masyarakat yang di situ tidak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ini ada indikat yang tidak toleran terhadap negara. Nah, sekarang kalau mereka sudah berasaskan Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 17 2013 itu sangat jelas sekali. Di situ dikatakan di pasal 2, asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di pasal berikutnya, pasal 5, itu ada tujuan ormas itu, yaitu diantaranya saya kutip, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan mewujudkan tujuan negara. Artinya apa? Dalam hal ini, semua aktivitas yang ada dalam kampus, kegiatan apapun, bagaimana menuju kebersamaan dalam kampus, menuju kebersamaan di rakyat Indonesia untuk menjaga kondisi yang ada dalam kampus menjadi lebih. Berarti sudah pernah ada kajian khusus terhadap keberadaan HTI ini sehingga akhirnya muncul keputusan pembubaran HTI pada akhirnya. Ya, pada saat itu saya tidak mengatakan HTI ini, yang HTI pada saat itu Bapak Menko Polhukam itu. Saya akan jadi kegiatan itu termasuk di dalamnya. Sehingga kami tidak bisa dia serta-merta mengatasnamakan kelompok ini di kampus mengembangkan ini. Karena dia bangun adalah suatu khilafah yang di situ tidak menimbulkan suatu kedamaian. Baik. Ini yang nggak boleh. Saya ke Pak Ahmad. Dari PBNU mengatakan bahwa pembubaran ini didukung karena memang sudah lama dinilai tidak sesuai dengan apa yang ada di Indonesia saat ini. Apakah memang sebesar itu dampak negatif keberadaan HTI di Indonesia? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama bahwa PBNU mengapresiasi dan tentu saja mendukung sikap politik pemerintah yang dengan tegas membubarkan HTI. Dalam negara demokrasi memang tidak diharamkan atau tidak dilarang membubarkan suatu organisasi sepanjang pembubarannya itu mengikuti prosedur-prosedur hukum yang berlaku di negara kita. HTI memang harus dibubarkan oleh pemerintah.
Apa alasannya? Ya, saya kira cukup jelas dan masyarakat Muslim, apalagi di perkotaan, semua tahu tujuan tertinggi HTI itu adalah untuk merubah sistem yang mereka anggap sistem tauhid, ya, sistem iblis, sistem setan, sistem yang tidak sesuai dengan syariat Islam menurut pandangan para tokoh HTI dan para pengikutnya. Mereka ingin merubah nation state, negara bangsa di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, menjadi negara dengan sistem khilafah, satu sistem yang pernah ada dalam sejarah Islam. Tentu saja yang demikian ini akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara Republik Indonesia yang berdasarkan demokrasi Pancasila, dan HTI tentu anti demokrasi Pancasila. Mereka ingin mengganti sistem ini dan itu adalah sesuatu yang bertentangan. Selain tentu akan menimbulkan kekacauan di negara kita, menimbulkan kekacauan yang saya maksud akan timbul perselisihan antar umat Islam dan juga bahkan antar umat beragama di Indonesia, karena mereka akan memilih seorang khilafah, seorang khalifah, ya, sebagai pimpinan pengganti presiden pada negara nation state atau raja atau sultan atau perdana menteri dan lain-lain yang ada pada sistem negara yang modern akan diganti dengan seorang khalifah. Yang perlu kita cermati, kebanyakan HTI itu atau Hizbut Tahrir itu ingin khilafah yang sifatnya alamiah, yang sifatnya internasional. Jadi slogan mereka kalau di Indonesia cukup dikenal adalah dari Sabang sampai Maroko. Ya, akan menggelar sebuah kekuasaan yang sangat luas, menguasai seluruh dunia. Ini adalah utopia atau khayalan-khayalan mereka. Selain tentu mereka juga ingin mengganti sistem perundang-undangan yang mereka anggap sebagai sistem kafir dengan syariat Islam yang dikenal dengan istilah tatbiqus syariah. Dan tentu upaya-upaya tatbiqus syariah al-Islamiyah di Indonesia ini akan bertentangan dengan sistem hukum di negara Pancasila. Ini adalah negara agama, bukan ini negara kaum beragama, bukan negara agama itu sendiri. Yang berikutnya bahwa Hizbut Tahrir itu harus dipahami sebagai suatu gerakan politik, bukan sebagai sebuah gerakan keagamaan. Apa yang mereka sebut atas nama agama itu hanyalah cover, hanyalah tutup saja. Karena sebenarnya tujuannya tadi untuk mendirikan negara. Iya, tujuannya untuk mendirikan negara. Dan oleh karena itu wajib dibubarkan oleh pemerintah, karena secara agama saja tidak boleh mendirikan negara di dalam negara. Oke, tapi kalau dari PBNU sendiri, apakah juga sudah mengamati memang begitu besar masif kekuatan HTI ini, terutama di kampus-kampus, di gerakannya? Saya kira kasat mata ya. Di dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama atau konferensi besar Alim Ulama beberapa tahun yang lalu di Jogja, di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, saya menyaksikan sendiri betapa orang-orang HTI itu dengan sangat berani ketika ulama-ulama NU berkumpul, mereka membagikan buletin-buletin langsung ke lokasi. Dan isinya memang mengajak semua orang untuk mendirikan khilafah dan penerapan syariat Islam. Ada berapa besar kekuatan HTI sebenarnya dari pandangan? Ya, saya kira bukan besarannya, tetapi jumlahnya yang kecil ini menyebabkan mereka seperti solid begitu, seperti solid, suaranya kelompoknya kecil tapi suaranya nyaring, teriak kemana-mana. Karena mereka juga berusaha menguasai bukan saja media massa, tetapi menguasai mungkin juga sudah masuk pada struktur-struktur pemerintahan. Baik, nah Pak Nasir, ini kan tadi sudah diketahui memang melalui jalur pengajian kampus. Nah, ini ada video yang viral baru-baru ini di IPB tentang mahasiswa yang membaiat ataupun dibaiat dengan negara khilafah ya. Ada langkah tidak tertentu dari kementerian untuk ini? Ya, pada saat informasi yang saya dapat dari viral itu, yaitu tentang khilafah yang dibangun di satu perguruan tinggi negeri, sehingga langsung rektor saya panggil, pejabatnya saya panggil. Mengapa itu terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab? Apa yang dilakukan? Setelah itu diinterogasi, dia sampaikan kegiatan yang dilakukan pada tahun yang lalu, dan kejadian itu adalah pada saat mereka izin yang diberikan, itu adalah izin kegiatan pengajian dakwah Islamnya yang bisa dilakukan di kampus. Yaitu jadi dengan nama pengajian di kampus. Tapi oleh mahasiswa itu ditumpangi
kegiatan itu sampai malamnya dilakukan, yaitu namanya deklarasi itu, ya khilafah. Apa yang harus saya ambil sikap? Saya langsung rektor kalau tidak bisa bertanggung jawab, saya akan berikan sanksi gitu. Akhirnya rektor langsung mencari informasi sampai detailnya, ternyata orangnya sudah pergi itu. Jadi tanggung jawab rektor itu harus sampai detail substansi apa yang harus disampaikan pada saat kegiatan pengajian, kegiatan berkumpul, kegiatan apapun. Nah ini nanti saya akan menata kembali yang selama ini tidak pernah diperhatikan. Rektor itu adalah kadang-kadang memberikan tugas pada pembantu rektornya atau dekan, ada kegiatan mahasiswa nggak didampingi. Nah ini yang berbahaya. Jadi juga pihak kampus bertanggung jawab untuk mengawasi ya perkembangan gerakan-gerakan seperti ini. Baik, nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana mengawasi kegiatan kampus ini supaya tidak berkembang menjadi tidak yang diinginkan. Kami akan kembali usai jeda berikut ini pemirsa.